Tidak terasa hari yang dinantikan sudah datang, di mana hari resepsi pernikahan Ciara dan Haris. Resepsi ini sangat mewah dengan konsep kerajaan. Ciara mengenakan gaun mewah berwarna putih yang sangat indah dengan mahkota di atas kepalanya bak ratu di dunia dongeng. Ciara menaiki kereta kuda yang didesain khusus untuk melengkapi kesempurnaan pernikahan impian Ciara seperti putri di Disney. Kereta kuda itu dikendarai oleh pria yang juga mengenakan pakaian pengawal kerajaan. Kereta kuda berhenti tepat di sebuah gedung mewah yang interiornya sudah disulap sebagaimana gedung istana kerajaan. Karpet merah terbentang sepanjang jalan menuju dalam gedung. Ciara menatap kagum dengan semuanya. Matanya berkaca-kaca melihat semua ini. Haris berjalan menghampiri Ciara kemudian bertekuk lutut menyambut tangan Ciara. "Selamat datang ratuku," ucapnya kemudian mengecup punggung tangan Ciara. Kemudian berdiri dan memposisikan tangannya, Ciara langsung memeluk lengan Haris dan ikut berjalan bersejajar dengannya. Sungguh bak ratu dan raja yang sedang berjalan, raja yang tampan juga ratu yang sangat cantik. Semua tamu bersorak meriah menyambut kedatangan raja dan ratu hari ini. Sepanjang mereka berjalan para tamu menyirami mereka dengan bunga yang sangat harum. Mereka berjalan sambil tersenyum menyapa para tamu hingga sampailah mereka pada sebuah singgasana kerajaan. Ciara sangat terpukau dengan pemandangan ini, sungguh seperti istana sungguhan, lengkap dengan para pelayan kerajaan. Petugas catering yang menyiapkan dan melayani tamu disulap Haris dengan mengenakan pakaian bak para pelayan kerajaan hingga suasana saat ini sangat persis seperti kerajaan sungguhan. Akhirnya air yang tadi berembun tidak dapat tertahan hingga tumpah, bukan air mata kesedihan melainkan ini adalah air mata bahagia. Pernikahan impian yang hanya ia hayalkan, pernikahan yang dalam mimpi pun tidak berani muncul, tapi kini ia mendapatkannya nyata. Ciara sangat bahagia, ia sungguh menjadi wanita yang sangat beruntung bisa menjadi ratu dari seorang Haris. "Jangan menangis sayang." Haris menyeka air mata Ciara dengan ibu jarinya. "Ini air mata bahagia Mas, terima kasih kau memberikanku kebahagiaan tak ternilai seperti ini," ucapnya tersenyum. "Aku janji akan selalu membahagiakanmu. Jadi jangan ada air mata kesedihan lagi, yang ada hanya senyuman dari bibir manis ini," ucapnya tersenyum sambil mengusap bibir Ciara. "Nak." Ciara dan Haris langsung menoleh ke arah suara yang memanggil. Ciara tersenyum merekah melihat siapa yang datang. Ternyata kedua orang tuanya. Ciara sangat pangling melihat ibu juga bapaknya yang tampil berbeda. Ibunya sangat cantik dan bapaknya tampak sangat gagah dengan mengenakan setelan jas hitam. Ibu dan bapak Ciara datang sehari sebelum hari H dengan dijemput langsung oleh Andra dan Alvin. "Ibu, bapak," Ciara memeluk ibu dan bapaknya bahagia. "Kamu sangat cantik nak, semoga kau selalu bahagia sayang," ibu menangkup pipi Ciara. "Putri bapak sangat cantik," sambung bapak juga menangkup sebelah pipi Ciara. "Ibu sama bapak juga terlihat cantik dan tampan," balas Ciara. "Yo jelas ya bu, makanya putri kita secantik ini," jawab bapak tertawa kecil. Mereka semua tertawa mendengarnya, dan tawa mereka berhenti kala datang kedua orang tua Haris juga Lia, Alvin dan Andra beserta istrinya. "Putri mama sangat cantik," Mama Maria memeluk Ciara. "Selamat ya nak, semoga pernikahan kalian selalu diberikan kebahagiaan dan keberkahan," timpal papa. "Amin." "Makasih pa," jawab Ciara dan Haris kompak. "Selamat ya Besti," giliran Lia yang memberi selamat dan memeluk Ciara dengan bahagia. Lia merenggangkan pelukannya, "Semoga langgeng sampai kakek nenek ya," sambungnya kemudian lanjut memberi selamat pada Haris. Lia hanya fokus pada Ciara tanpa peduli dengan seseorang yang sedari tadi memperhatikannya. "Kenapa dia diam saja gak memperdulikan gue di sini?"
Biasanya sangat over, batin Alvin yang masih mencuri pandang pada Lia. Semenjak hari itu Lia bertekad tidak akan mengganggu Alvin lagi. Ia tidak akan mengharap pada seseorang yang tidak menyukainya. Ia sadar jika selama ini sifatnya yang over membuat Alvin ilfil. Alvin masih menatap Lia yang sama sekali tidak melirik dirinya. Penampilan Lia saat ini sungguh anggun membuat Alvin terpana. Selamat ya bro. Andra dan istrinya memberi selamat pada Haris dan Ciara. Semoga cepat dapat momongan ya Ciara, sambung istri Andra. Makasih ya mbak, balas Ciara tersenyum. Alvin juga memberi selamat sembari melirik Lia. Makasih bro, semoga lo juga dapat jodoh secepatnya, balas Haris memeluk Alvin. Selesai memberi selamat mereka semua pergi meninggalkan Ciara dan Haris di pelaminan, dan kini berganti dengan tamu lain memberi selamat. Lia, Alvin menghampiri Lia yang sedang duduk memperhatikan Ciara dan Haris. Lia menoleh sekilas lalu memalingkan wajahnya kembali. Kenapa menghindariku? Alvin duduk di kursi sebelah Lia. Maksud bapak apa? Tanya Lia yang masih tidak menoleh pada Alvin. Ia sibuk memotret pasangan pengantin yang ada di pelaminan sana. Nyes, hati Alvin tercubit kala Lia memanggilnya bapak. Saat Lia mengklaim dirinya sebagai kekasihnya, Lia memanggilnya dengan sebutan Hubi. Kenapa kamu menghindariku? Biasanya kamu selalu mengekoriku, sambung Alvin. Ia merasa kehilangan saat tidak ada lagi Lia yang selalu menghubunginya, menanya kabarnya, menanyakan sudah makan atau belum, sudah tidur belum, jangan tidur larut, jaga kesehatan dan bermacam-macam pesan yang Lia kirimkan. Lia sangat perhatian, tidak pernah ada wanita yang perhatian seperti itu padanya, bahkan wanita yang pernah ia cintai pun tidak pernah menanyai kabarnya. Gue hanya mengubah masa di mana masa gue tidak pernah mengenal laki-laki itu. Gue sadar diri, jawab Lia santai namun sangat memukul relung hati Alvin. Gue pergi dulu, pamit Lia lalu meninggalkan Alvin. Gue gak akan ganggu lo lagi Tuan Alvin, batin Lia sambil menoleh ke belakang di mana Alvin juga menatapnya. Tatapan mereka saling bertemu menyiratkan perasaan masing-masing. Kemudian Lia menghentikan tatapannya dan kembali beranjak berjalan menjauh. Tepat saat Lia berjalan muncul Lydia dengan bergandengan dengan seorang pria. Lia terpaku melihat Lydia. Dia mantan istri Haris kan yang berarti dia wanita yang... Lia membungkam mulutnya mengetahui jika Lydia wanita yang dicintai Alvin. Tak salah jika Alvin sangat menggilai Lydia. Dia wanita yang sangat cantik pastinya ia tidak ada apa-apanya dibanding dengan Lydia. Lydia, Alvin, ucap mereka kompak saat berpapasan. Lia tersenyum pilu melihat Lydia dan Alvin yang sedang bercengkrama. Mungkinkah mereka akan baikan dan kembali menjalin hubungan? Itulah pikiran Lia saat ini. Ia tidak bisa berbuat apa selain merelakan dan melupakan semuanya. Berbahagialah, ucapnya dalam hati dengan mata berkaca-kaca. Mbak Lydia, panggil Ciara riang sembari memeluk Lydia. Selamat ya nak, semoga pernikahanmu sakinah, mawadah dan warahmah, ucap Lydia pada Ciara. Makasih ya mbak sudah bersedia datang. Ciara merenggangkan pelukannya. Mana mungkin mbak gak datang di pernikahan adik mbak sendiri, balas Lydia tersenyum. Lydia sudah menganggap Ciara sebagai adiknya, begitu pun sebaliknya. Lydia menoleh pada Haris dan mengucapkan selamat. Selamat ya Haris, Lydia mengulurkan tangannya dan disambut oleh Haris. Makasih Lydia, balas Haris. Bak, siapa? Tanya Ciara melirik pria yang bersama Lydia. Oh iya mbak lupa, Ciara Haris, kenalin ini Robert. Dan ini adik angkat aku dan suaminya. Lydia memperkenalkan kemudian Robert menjabat tangan Ciara dan Haris memperkenalkan diri. Apa dia calon mbak? Tebak Ciara langsung dan Lydia tersenyum. Benarkah? Wah, aku senang dengernya mbak.
Ciara kembali memeluk Lydia. Semoga Mbak bahagia bersamanya ya. Ciara sangat bahagia mendengarnya. Ia ikut bahagia jika Lydia bahagia. Kapan meresmikannya nih? Tanya Ciara lagi, dan bukan Lydia yang menjawab melainkan Robert. Secepatnya. Jika saya sih maunya malam ini pun siap, jawab Robert serius. Wah, Anda sungguh tidak sabaran Pak, ejek Ciara sambil tertawa kecil. Berjanjilah Anda akan selalu menjaga dan membahagiakan kakak saya, Pak Robert, sambung Ciara. Pasti, BTW jangan panggil Pak, bisa. Terdengar sangat tua sekali, senggut Robert. Mereka tertawa dengan protesnya Robert. Baiklah, aku panggil Kak Robert aja. Selamat ya Kak Robert, segeralah halalkan. Doakan ya nak, semoga lancar, timpal Lydia. Pasti Mbak, Ciara selalu mendoakan yang terbaik untuk Mbak. Selamat ya Lydia, Haris mengucapkan selamat pada Lydia dan Robert. Pernikahan hari ini sungguh mewah dan meriah, dihadiri para pengusaha sukses, konglomerat, kalangan artis, juga politikus ikut memeriahkan resepsi pernikahan mereka. Pernikahan yang selama ini dirahasiakan kini terekspos oleh media ke seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Ciara tampak lelah sedari tadi berdiri menyambut para tamu yang mengucapkan selamat. Mas, tamunya masih banyak. Apakah kita akan menunggu semua tamu-tamu itu? Tanya Ciara lirih sambil melihat masih banyak para tamu undangan. Hari sudah beranjak malam, namun para tamu masih banyak. Ciara sungguh lelah terus-terusan berdiri dan hanya rehat saat ganti gaun kedua. Kamu lelah sayang, lebih baik kita masuk saja. Haris melihat wajah istrinya sudah sangat kelelahan. Tidak apa mas, aku masih bisa kok, balas Ciara tersenyum. Mas antar saja kamu ke kamar, mas bisa menyambut tamu sendiri, gak apa kok. Ayo, Haris menggandeng Ciara berjalan menemui keluarganya meminta izin untuk ke kamar. Ma Pak Bu, aku permisi dulu ngantar Ciara ke kamar, dia sudah sangat kelelahan, ucap Haris pada keluarganya. Iya nak, kamu bawa Ciara ke kamar saja. Wajahnya sangat kelelahan, timpal Mama Maria. Haris membawa Ciara ke kamar. Mereka menyewa gedung hotel juga kamar untuk mereka berdua, karena pasti mereka akan merasa lelah jika harus balik ke rumah mereka. Ciara terpukau melihat kamarnya dipenuhi lilin dan bunga mawar merah, serta harum aroma mawar menguat ke indera penciumannya. Mas ini, dia tidak meneruskan ucapannya. Kamu suka sayang? Tanya Haris sembari tersenyum. Ciara mengedarkan pandangannya ke seluruh sudut kamar. Ini kan kamar. Seluruh sudut kamar. Ini kan kamar pengantin baru mas. Kita bukan pengantin baru, ucap Ciara tertawa kecil. Bagiku kita tetap pengantin baru, tidak ada yang namanya pengantin lama, balas Haris mencubit hidung Ciara. Aduh mas sakit, keluh Ciara kemudian mencibirkan bibirnya. Sayang, jangan seperti itu bibirnya, nanti kamu gak jadi istirahat. Ciara mengernyitkan dahinya tidak paham. Apa hubungannya bibir dengan istirahat? Tanyanya bingung. Haris langsung mendaratkan bibirnya dengan bibir Ciara. Sontak saja Ciara kaget dengan serangan mendadak seperti ini. Ia hanya diam tidak merespon karena kaget. Haris melepaskan ciuman dan menyatukan keningnya dengan kening Ciara. Nafasnya memburu karena pacuan jantung yang begitu kencang. Inilah hubungannya, kamu tidak akan jadi istirahat, ucapnya dengan suara parau. Mas aku lelah, mau mandi dulu. Ciara langsung ngacir lari ke kamar mandi. Ia sangat gugup, padahal mereka sudah sering melakukannya tapi tetap saja Ciara selalu gugup jika bersama Haris. Haris tersenyum melihat Ciara berlari, itu sungguh menggemaskan menurutnya. Sembari menunggu Ciara selesai mandi ia meluruskan tubuhnya di ranjang. Tubuhnya juga merasa lelah seharian berdiri menyambut para tamu.
Ia saja pria merasa lelah, apalagi Ciara. Niat hati hanya ingin rebahan sebentar, malah terlelap terbang ke alam mimpi. Ciara yang baru keluar kamar mandi tertegun mendapati suaminya sudah tertidur. Ciara menatap lekat suaminya itu. "Kamu pasti sangat lelah, Mas." Tidak mau mengusik tidur Haris, ia pun ikut berbaring menyusul Haris, dan dalam sekejap Ciara juga terlelap bersama Haris. Mereka tidur dengan begitu damainya, sedangkan keluarganya sibuk menyambut tamu menggantikan mereka. "Anakmu, Pak," katanya, "cuma sebentar tapi apa? Gak balik lagi?" Kasian kan istrinya kelelahan masih juga digempur. Mama Maria berpikir jika Ciara dan Haris sedang memadu kasih. Padahal mereka terkapar karena lelah. Alvin berbaring dengan menatap langit-langit kamarnya. Pikirannya benar-benar kacau saat ini. Ia terus kepikiran Lia yang cuek akan dirinya. Kenapa dia bisa berubah drastis seperti itu? Apa dia memintaku jadi pacarnya hanya perang saja? Apa sekarang dia mencampakkanku? Monolog Alvin dalam hati. Tidak, bukankah gue yang memintanya untuk tidak mengganggu? Dan kenapa juga gue terus mikirin dia? Lydia akan menikah. Tapi kenapa di sini biasa saja? Gumamnya sambil memegang dadanya, tidak merasakan hal aneh saat tahu Lydia akan menikah. Padahal dulu waktu tahu Lydia dan Haris akan menikah dia merasakan sakit, sambungnya. Ia yang dimaksudnya adalah hatinya. Apa benar sudah tidak ada nama dia lagi di sini? Sambungnya lirih. Lia, di sela ucapannya sedang membahas Lydia, wajah Lia kembali muncul di benaknya. "Aregegeh!" Alvin berteriak kacau, bersambung.